beri selaku guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang gembira. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang penjajahan dengan pembelajaran tema peristiwa dalam kehidupan dengan subtema peristiwa kebangsaan di masa penjajahan. Nah, untuk itu dari kalian ini apakah ada yang tidak hadir? Jadi hari ini ada satu siswa yang tidak hadir ya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan video untuk kalian pahami dan kemudian nanti Ibu akan memberikan soal yang akan kalian jawab masing-masing. Silakan menyaksikan videonya. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak awalnya? Pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul kan, Pipo? Betul, Lula. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya yaitu Warwick. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Wah, banyak banget ya. Iya, Pipo. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing. Oh, betul tuh. Dan pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Waktu itu, Pieter Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal VOC yang pertama dan berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Zoon diangkat menjadi gubernur jenderal dan pusat VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC karena letak Jayakarta dianggap strategis bagi pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya, timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu, mereka nggak kehabisan akal loh, Pipo. Tahu nggak, VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan syarat kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda.
Untung saja saat menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, setelah kalian melihat video yang telah Ibu putar, kalian diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Nah, setelah itu, kalian kumpulkan kembali untuk kita diskusikan. Nah, setelah kalian berdiskusi, silahkan bacakan hasil diskusi dari kalian. Silahkan Soleh untuk membacakan hasil diskusi setelah menonton video yang telah diputar. Indonesia dijajah Belanda karena menginginkan kami. Nah, setelah kalian menonton video yang telah Ibu putar, sekarang kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, silahkan membaca hasil diskusi dari kalian. Silahkan untuk perwakilan Adit. Indonesia dijajah Belanda karena menginginkan rempah-rempah. Nah, iya, benar sekali. Indonesia dijajah Belanda karena menginginkan rempah-rempah. Karena rempah-rempah di Indonesia ini sangat melimpah. Nah, kemudian rempah-rempah itu dijual oleh VOC. Kenapa didirikan VOC? Karena VOC itu sangat menginginkan rempah-rempah dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Jadi petani Indonesia harus tunduk dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian. Sampai jumpa untuk besok. Nah, untuk mengembalikan semangat kita semua, mari kita tepuk salut. Tepuk salut. Aduh, kurang keras ya. Tepuk salut. Aduh. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silakan menyiapkan doa untuk pulang. Mari kawan-kawan kita memberi salam Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore gembira. Selamat sore, hati-hati di jalan.